Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alvin Effendi dengan NIM 230411012. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Nuri selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan Islami dan teman-teman yang mungkin membersamai saya pada presentasi kali ini. Saya mengambil kasus tanaman hias dalam rencana usaha saya, eh, di mana tanaman hias ini bermula dari hobi yang mungkin eh, akan saya kembangkan di masa depan nanti. Dengan ini dan dengan bangga saya menampilkan hasil daripada kerja keras saya untuk presentasi kali ini. Abstrak. Usaha tanaman hias merupakan peluang bisnis yang terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap dekorasi rumah, gaya hidup hijau dan estetika lingkungan dalam perspektif kewirausahaan Islami. Bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga keberkahan, kejujuran, serta kebermanfaatan bagi kita yang mana tadi? Perencanaan usaha ini bertujuan untuk merancang bisnis tanaman hias yang layak secara finansial, kompetitif secara pasar, dan sesuai dengan prinsip syariah seperti bebas riba, gharar atau ketidakjelasan dan penipuan. Saya ingin mengajak bukan hanya kaum-kaum yang sudah berumur, tapi saya ingin mengajak kepada muda-mudi kita untuk mencintai tanaman karena jujur saya ketika memang merawat tanaman dengan menyiram pagi hari itu membuat kita refreshing. Tujuan dari presentasi ini yaitu yang pertama menyusun perencanaan usaha tanaman hias berbasis Islami, menganalisa kelayakan usaha dari aspek SWOT dan keuangan. Yang ketiga, menentukan strategi pemasaran dan pengembangan usaha. Yang keempat, menciptakan bisnis yang halal, beretika, dan berorientasi keberkahan. Gambaran usaha yang mungkin kedepannya saya buat ya, kalau memang itu rezeki saya. Nama usaha yang akan saya berikan Afi Flowers. Ada makna tersendiri dari Afi ini, yang dimana adalah nama saya Alvin. Jenis usaha budidaya dan penjualan tanaman hias. Produknya Monstera aglonema, philodendron, kaktus, dan sukulen. Monstera ini contohnya seperti janda bolong, dikenal dengan daunnya yang besar dan memiliki lubang-lubang alami. Sangat cocok untuk dekorasi interior yang tropis. Lalu aglonemia ini contohnya dijuluki dengan ratu daun. Aglonemia ini adalah tanaman hias yang populer karena warna-warnanya yang eksotis dan tahan di dalam ruangan. Dominasinya warna merah menyala. Lalu philodendron, jenis tanaman yang merambat atau semak yang bentuk daunnya bervariasi. Seiring disamakan dengan monstera tetapi umumnya tidak memiliki lubang. Lalu kaktus, tanaman gurung yang mungkin kita banyak ketahui
yang mampu menyimpan air, memiliki duri, dan sangat mudah dirawat. Kaktus ini sering dijadikan hiasan ruangan di kafe-kafe, perusahaan, atau di rumah kita. Lalu sukulen. Tanaman sukulen ini memiliki daun atau batang yang berdaging dan tebal untuk menyimpan air. Bentuknya seperti bunga mawar berwarna-warni. Target pasar yang akan saya targetkan yakni ibu rumah tangga, pecinta tanaman, dekorator ruangan, anak muda, perusahaan, dan pekerja WFH. Mungkin yang akan saya tonjolkan dari target pasar ini bagaimana anak-anak muda kita untuk bisa mencintai tanaman. Sistem penjualan yang akan saya gunakan yang pertama offline, membentuk greenhouse, dan online di marketplace dan menggunakan sosial media. Analisis permintaan. Permintaan tanaman hias meningkatkan karena beberapa faktor. Yang pertama, tren gaya hidup hijau. Masyarakat semakin sadar pentingnya lingkungan dan estetika rumah. Lalu work from house atau WFA. Banyak pekerja ingin memperindah ruangan kerja dengan tanaman karena bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi kita untuk ide-ide yang mungkin memang hanya didapatkan dengan ruangan-ruangan yang enak dan hening lalu nyaman. Salah satunya dengan ditambahnya tanaman-tanaman hias. Lalu yang ketiga, dekorasi dan estetika interior. Tanaman hias menjadi bagian dari desain modern minimalis. Karena seringkali kita melihat kafe-kafe atau perusahaan-perusahaan ini membutuhkan banyak-banyak tanaman hias untuk mendesain agar ruangan tersebut lebih modern dan nyaman. Lalu yang keempat, media sosial. Tanaman seperti monstera dan aglonema sering viral di Instagram dan TikTok. SWOT. SWOT ialah yang pertama kekuatan, peluang, kelemahan, serta ancaman. Yang pertama strength atau kekuatan, produk halal dan alami, modal relatif kecil, permintaan stabil, bisa dijalankan dari rumah. Seperti kayak misalkan kita tidak usah untuk membuka untuk pemula tidak usah membuka seperti ruko-ruko yang mengharuskan dikenal masyarakat, tapi bisa dari rumah karena memang sekarang kan zamannya zaman online. Lalu yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama, tanaman bisa rusak atau mati. Lalu butuh ketelatenan tinggi. Lalu bergantung pada cuaca. Dalam merawat tanaman ini tentu kita perlu yang namanya merawat dengan sungguh-sungguh. Apabila memang kita selaku contohnya perawat tanaman, tapi ia lalai yang menyebabkan tanaman itu mati. Lalu yang ketiga ini yang tidak bisa kita hindarkan adalah bergantung pada cuaca yang tidak menentu sehingga pertumbuhan pada tanaman ini terhambat. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Ada tren gaya hidup hijau, pemasaran online luas, bisa ekspor tanaman unik. Lalu yang ketiga, ancaman atau threat. Ada banyak pesaing, harga fluktuatif, dan perubahan tren pasar. Analisis BEP yang sudah saya
hitungkan di sini. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, biaya yang tidak berubah meski jumlah produksi berubah. Contohnya per bulan, eh, analisa saya, dengan sewa tempat ini seharga 1 juta, listrik dan airnya 300.000, gaji karyawan 1.500.000. Ini sebenarnya opsi untuk gaji karyawan, karena memang kita bisa melaksanakannya sendiri atau dengan pasangan kita. Karena menurut saya, eh, dengan membuka usaha ini ya cukup mudah lah untuk dipelajari. Lalu penyusutan rak dan peralatan seharga 200.000, total biaya tetapnya seharga 3 juta. Lalu biaya variabel pertanaman atau variabel cost. Yang pertama, bibit tanaman 25.000, media tanam dan pupuk 10.000, ini 10.000 ya. Lalu pot dan kemasan 5.000, perawatannya 50.000, total biayanya 50.000. Lalu harga jual rata-rata tanaman hias sekitar 85.000 per pot. Cara perhitungannya, BEP sama dengan biaya tetap yang tadi di atas dihitungkan sekitar 3 juta, dikurangin biaya variabel sekitar 50.000. Lalu 3 juta ini dibagi dengan 35.000, total BEP-nya 85,7 per pot. Artinya bisnis harus menjual minimal 86 pot, karena itu dibulatkan ke atas menjadi dari 85,7 menjadi 86 pot per bulan agar mendapatkan margin. BP dalam rupiahnya sama ya. Lalu analisis keuntungan jika mampu menjual 120 pot per bulan, misalnya 9 juta. Interpretasi strategis dalam bisnis tanaman hias, semakin tinggi harga jual, maka BEP yang kita keluarkan semakin kecil. Efisiensi pembelian bibit dan media tanam menurunkan variabel biaya. Penjualan online dapat menekan biaya sewa. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kita sebagai pemula atau memang kita mau mulai suatu saat nanti, tidak harus langsung membuka ruko, tapi dimulai dengan hal-hal kecil seperti menggunakan media sosial atau pengenalan di rumah-rumah. Jika target penjualan sulit mencapai 86 pot per bulan, maka strategi yang dilakukan, yang pertama, menjual tanaman premium dengan margin yang lebih besar. Lalu sistem pre-order untuk mengurangi stok banding plot dekoratif. Strategi pengembangan usaha, membuat brand islami yang kuat. Yang kedua, menambah varian tanaman premium. Yang ketiga, kerjasama dengan dekorator. Yang keempat, membuka kelas edukasi perawatan tanaman. Yang kelima, sistem reseller syariah. Membuka kelas edukasi perawatan tanaman ini agar orang-orang yang mungkin kurang memahami bagaimana sih cara merawat tanaman ini, agar mereka lebih paham dan mungkin menjadi kolektor tanaman. Yang terakhir, kesimpulan, usaha tanaman hias memiliki prospek yang baik dengan modal relatif kecil dan potensi keuntungan tinggi. Dengan manajemen yang baik dan penerapan prinsip syariah seperti kejujuran, amanah, dan bebas riba, usaha ini tidak hanya menghasilkan profit tapi juga keberkahan.
Perencanaan yang matang melalui analisis SWOT dan keuangan menunjukkan bahwa usaha ini sangat layak dijalankan dan berpotensi berkembang secara berkelebihan. Sekian, terima kasih atas karya presentasi yang telah saya presentasikan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.